Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di perairan, misalnya laut dan sebagainya. Seperti halnya perahu atau sampan, itu versi yang lebih kecilnya. Dengan ukuran yang lebih besar, biasanya kapal membawa perahu kecil seperti skoci. Dalam istilah Inggris, kapal dipisahkan menjadi dua, antara ship yang artinya lebih besar dan boat yang artinya lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ya benar aja sih, masa perahu membawa kapal? Mau ditaruh di mana? Masa di sini? Ukuran sebenarnya di mana perahu bisa disebut kapal itu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Sudah berabad-abad, kapal digunakan mengangkut manusia untuk mengarungi lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat yang diperlukan, maka dibuatlah rakit atau perahu dengan ukuran yang lebih besar, yang sekarang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan pada zaman dahulu bukanlah logam atau besi, melainkan kayu, bambu, bisa juga menggunakan batang-batang papirus, bukan batang tikus, seperti yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian lambat laun karena dibutuhkannya akan kekuatan kapal saat berada di lautan, maka bahan dasar kapal berubah menjadi logam. Wih, kayak silver play button nih. Emang silver play button terbuat dari logam? Pada awalnya untuk sistem pengerakannya masih manual dengan menggunakan dayung. Itu sih ikan duyung. Kemudian berubah menjadi angin yang dibantu oleh avatar. Apa? Avatar? Mana bisa? Tentunya dibantu oleh layar. Semakin canggihnya teknologi, sekarang kapal sudah menggunakan mesin uap. Setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir, beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti hovercraft dan ekranoplane. Setelah sekian abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang, sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut penumpang dan barang pula. Hal ini menjadikan saingan antara kapal dan pesawat terbang. Namun untuk kapal masih memiliki keunggulan, yakni mampu mengangkut barang dalam jumlah yang sangat banyak. Waktu kecil aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa kapal sebesar itu bisa mengapung di atas air? Yang ini kok tenggelam? Ini juga. Lalu bagaimana kebenarannya? Apakah ini sebuah konspirasi dari elit global? Mungkin sudah menjadi hal umum bagi semua orang. Namun sebagian pihak masih belum mengetahui mengapa kapal laut yang beratnya per ton bisa mengambang di permukaan air. Padahal kerikil yang beratnya hanya sekian gram saja langsung tenggelam saat dilempar ke permukaan air. Dilansir dari gini amat lidah gue. Dilansir dari Explain That Stuff, pembuatan kapal laut sebenarnya diilhami dari hukum Archimedes yang dicetuskan pada abad kedua sebelum Masehi. Konsepnya sangat sederhana, yakni setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam air, maka benda itu akan menerima dorongan gaya ke atas atau mengapung. Namun perlu dipahami, supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kendaraan di matra laut itu punya resep rahasia. Wah, kayak Tuan Krep aja punya resep rahasia. Yakni sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian itu dinamakan lambung kapal. Kenapa harus lambung kapal? Kenapa gak paru-paru kapal aja? Banyak protes lu. Dan bagian itu pula yang menjadikan kapal tetap seimbang dan mengapung di lautan. Saat kita melihat scan film kapal Titanic tenggelam, hal itu disebabkan lambung kapal bocor akibat menabrak gunung es raksasa, dan seketika air laut memenuhi ruang-ruang di dalam kapal hingga membuatnya tak mampu lagi mengambang dan tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu.
Ngapain jadi nyanyi? Dasar bucin. Selain rongga udara, satu hal yang tak kalah penting untuk membuat kapal mengambang adalah bentuk cekungan pada bagian bawah kapal. Secara sederhana, ketika berada di lautan, maka kapal memberi tekanan kepada air. Berat dari kapal itu menekan air ke bawah, lalu dengan gaya yang sama besar, air tersebut memberikan tekanan kepada kapal dengan arah berlawanan, yaitu ke atas. Biar lebih jelas, ambil mangkuk, lalu kita makan. Makan mulu pikiran lu. Ya maaf, gue kan lapar. Praktik apaan sih nih? Dukun santet ya? Dukun santet pala lu. Biar lebih jelas kita ambil mangkuk, lalu taruh di atas permukaan air. Yang terjadi mangkuk tersebut akan mengapung mirip kapal laut. Lalu cobalah tekan perlahan-lahan. Maka semakin ditekan ke bawah, air seakan memberikan reaksi berupa dorongan ke atas, sehingga mangkuk tersebut tetap bisa mengapung. Nah, hal itu juga yang terjadi pada kapal saat berada di lautan.